sore, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang arsitektur terdistribusi. Kami terdiri dari 5 orang, salah satunya saya sendiri yaitu Fikri Alfiansa dan teman saya. Saya Doni Makapeli. Saya Dimas Rizkian. Saya ada Faisal. Saya Repan Paturaji Dasbian. Presentasi ini akan membahas apa itu arsitektur terdistribusi, jenis-jenisnya, manfaat, dan tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, arsitektur terdistribusi adalah pengorganisasian perangkat lunak yang membagi proses ke beberapa sistem untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas. Arsitektur ini sangat penting dalam aplikasi cloud, microservice, dan sistem berbasis jaringan. Latar belakang: seiring dengan peningkatan kebutuhan akan komputasi skala besar, sistem tradisional tidak lagi memadai. Latar belakang: dengan pertumbuhan kebutuhan komputasi skala besar, arsitektur tradisional mulai tidak memadai. Arsitektur terdistribusi memungkinkan komputasi yang lebih cepat dan andal dengan membagi beban ke berbagai sistem. Dari model client server ke model yang lebih kompleks seperti peer-to-peer dan microservice. Yang pertama client, sistem atau aplikasi yang mengirimkan permintaan. Yang kedua server, yaitu sistem yang menyediakan layanan atau data. Yang ketiga middleware, lapisan yang memungkinkan komunikasi antar klien dan server. Yang terakhir protokol, yaitu aturan komunikasi antar sistem, contohnya TTP, TCP, atau IP. Selanjutnya contoh sistem terdistribusi. Yang pertama layanan cloud seperti Amazon Web Service. Yang kedua aplikasi microserver seperti Netflix. Jenis-jenis arsitektur terdistribusi. Yang pertama client server, yaitu struktur yang paling umum di mana server menyediakan layanan dan klien meminta layanan tersebut. Selanjutnya peer-to-peer P2P, yaitu sistem di mana setiap node dapat berperan sebagai klien maupun server. Yang terakhir multi-tier arsitektur, yaitu memisahkan aplikasi ke dalam beberapa lapisan, biasanya 3 tier: presentation, application, database. Client server arsitektur, penjelasan klien meminta data atau layanan, server merespon. Sering digunakan dalam aplikasi web di mana browser klien berkomunikasi dengan web server. Contoh implementasi web service, REST API, sistem manajemen basis data. Peer-to-peer arsitektur, dalam arsitektur P2P, setiap perangkat peer bisa berperan sebagai klien maupun server. Kelebihan: tidak ada ketergantungan tunggal pada server pusat. Contoh BitTorrent untuk berbagai file, blockchain sebagai basis dari cryptocurrency seperti Bitcoin. Microservice arsitektur, definisi arsitektur di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan independen yang berkomunikasi melalui API. Keuntungan: skalabilitas tinggi, setiap komponen bisa diperbarui atau di-deploy secara independen. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dan pengembangan. Contoh Netflix, Amazon yang menggunakan microservice untuk menangani lalu lintas besar. Dan untuk manfaat arsitektur distribusi yaitu skabilitas, di mana sistem dapat menangani pertumbuhan pengguna atau data dengan menambahkan lebih banyak mesin. 2. Ketersediaan tinggi, high availability. Sistem tetap beroperasi walaupun ada komponen yang gagal. Dan ketiga, efisiensi sumber daya. Beban komputasi dapat dibagi antar sistem untuk memaksimalkan efisiensi. Untuk tantangan dan risiko, yaitu kompleksitas, di mana sistem terdistribusi lebih sulit dikembangkan dan dipelihara dibandingkan sistem terpusat. Dan keamanan, perlu perlindungan ekstra terhadap komunikasi antar sistem yang lebih banyak. Dan yang terakhir, latensi, keterlambatan dalam komunikasi antar sistem dapat terjadi karena distribusi geografis. Contoh kasus penggunaan. Yang pertama, cloud computing. Layanan seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure menggunakan arsitektur terdistribusi untuk menyediakan infrastruktur yang skalabel.
Yang kedua, sistem manajemen konten terdistribusi (CDN). Jaringan distribusi konten seperti Cloudflare menggunakan server yang tersebar di berbagai lokasi untuk mempercepat akses ke data. Next, teknologi yang mendukung. Yang pertama, Docker dan Kubernetes. Dokter tangkurat. Teknologi yang mendukung. Yang pertama, Docker dan Kubernetes. Alat yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola aplikasi dalam arsitektur terdistribusi. Yang kedua, protokol komunikasi. HTTP atau HTTPS untuk web service. gRPC untuk komunikasi antar microservice. Jadi kesimpulannya adalah arsitektur terdistribusi menjadi solusi untuk sistem yang scalable, efisien, dan andal. Digunakan dalam berbagai teknologi modern seperti cloud computing dan microservice. Arsitektur ini akan semakin penting dengan perkembangan IoT, Big Data, dan AI. Dengan berkembangnya IoT, Big Data, dan AI, arsitektur ini akan semakin relevan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye bye.